Halo semua. Gereja Katolik dan Ortodoks menyebut Maria Ibu Yesus sebagai Theotokos atau Mitir Theou. Theotokos atau Mitir Theou diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God Bearer atau Mother of God, diterjemahkan ke dalam bahasa Suriah menjadi Oldat Alloho, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Walidatul Ilah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi yang melahirkan Allah atau Bunda Allah. Nah, gereja Protestan jarang menggunakan dan membahas tentang istilah Bunda Allah. Sedangkan Islam jelas menolak istilah Bunda Allah, bahkan menganggapnya sebagai menghujat. Saya bahkan sering mendapatkan komentar dari umat yang otaknya ada di selangkangan yang mempertanyakan kenapa Tuhannya umat Kristen keluar dari kemaluan perempuan. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas tentang istilah Bunda Allah yang menjadi gelar Maria Ibu Yesus. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita bahas adalah istilah Allah. Bagi umat Islam, Allah adalah nama pribadi dari ilah yang mereka sembah. Sedangkan, bagi umat Kristen, Allah sama sekali bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang artinya sang dewa atau al-ilah. Jadi, bagi umat Islam, ketika berkata Allah, tidak ada pertanyaan Allah yang mana. Sedangkan bagi umat Kristen, ketika berkata Allah, ada pertanyaan Allah yang mana. Itu sebabnya, tidak mungkin bagi umat Islam untuk berkata bahwa Brahma, Vishnu, dan Shiva adalah Allahnya umat Hindu. Sedangkan, bagi umat Kristen, tidak masalah untuk berkata bahwa Brahma, Vishnu, dan Shiva adalah Allahnya umat Hindu. Karena, bagi umat Kristen, Allah itu sama sekali bukan nama, tetapi hanya gelar yang berarti dewa. Orang Kristen sudah menggunakan kata Allah dengan makna hanya sebuah gelar yang berarti dewa jauh sebelum Muhammad lahir. Saya sendiri bukan penggemar kata Allah, dan bagi saya, orang Kristen tidak pakai kata Allah juga tidak masalah. Jadi, pada video ini, kita tidak memperdebatkan siapa yang benar. Allah adalah nama pribadi atau hanya sebuah kata. Tetapi kita belajar untuk saling mengerti bahwa bagi Islam, Allah adalah nama pribadi dewa yang mereka sembah. Sedangkan bagi Kristen, Allah hanya sebuah kata yang berarti dewa, tidak lebih tidak kurang. Oleh karena itu, untuk membedakan Allah sebagai kata atau sebagai nama, dan untuk menghormati umat Muslim, saya menyebut Dewa Allah jika maksudnya adalah nama. Nah, istilah lain yang perlu kita pahami adalah istilah Tuhan. Tuhan di dalam bahasa Kristen bukan berarti Allah, ilah, God, atau dewa. Tetapi, kata Tuhan di dalam bahasa Kristen mempunyai arti Lord di dalam bahasa Inggris dan Rabb di dalam bahasa Arab. Teman-teman harus tahu bahwa di dalam bahasa Arab, Rabb juga berbeda dengan ilah. Rabb artinya adalah tuan, majikan, bos, penguasa, sedangkan ilah artinya adalah sesembahan atau dewa. Di dalam kredo umat Islam, dikatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Bukan tidak ada Rabb selain Allah. Kenapa bukan tidak ada Rabb selain Allah, dan apakah Allah adalah Rabb? Apakah umat Muslim punya Rabb lain selain Allah? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, tetapi kita perlu tahu bahwa sekarang ini umat Muslim rancu, tidak bisa membedakan istilah ilah dan Rabb, sehingga keduanya diterjemahkan menjadi Tuhan. Umat Kristen sendiri juga masih banyak yang tidak tahu apa bedanya arti Tuhan dengan Allah. Saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang istilah Tuhan dan Allah ini di dalam playlist Penguasa Dewata. Jadi, pada video ini, saya mau menjelaskan secara singkat aja. Kalau teman-teman mau mendengarkan penjelasan yang panjang, beserta bukti-buktinya, silakan nonton video-video di playlist Penguasa Dewata setelah video ini selesai. Allah itu mempunyai arti, idola. Sosok yang dipuja. Tuhan itu mempunyai arti, Tuan. Sosok pemilik. Jadi, kalau kamu berkata, Yesus adalah Tuan. Saya berkata, iya. Yesus adalah Tuan atas alam semesta. Dan Yesus adalah Tuan atas yang hidup dan yang mati. Jelas ya? Nah, hal berikutnya yang perlu kita pahami adalah memberikan gelar Bunda Allah, Bunda Ilah, Bunda Dewa kepada Maria Ibu Yesus, bukan berarti berkata bahwa Maria adalah Allah, ilah, atau dewa. Tidak ada orang Kristen yang menganggap bahwa Bunda Maria adalah Allah, ilah, atau dewa. Kenapa saya perlu memberitahukan ini? Karena dewanya umat Islam, yang bernama Allah aja, gagal paham tentang istilah Theotokos. Kita bisa melihat hal ini dengan membaca Al-Quran Surah 5, ayat 116.
Di situ Dewa Allah jelas gagal paham, dan dengan tanpa malu, menuduh Isa putra Maryam, mengajarkan untuk menjadikan ibunya sebagai ilah. Dewa Allah, yang katanya menurunkan Al-Quran, gagal paham, dan mengira bahwa Tritunggal yang dipercaya oleh orang Kristen, adalah Allah, Isa, dan Maryam. Sedangkan, Tritunggal yang sebenarnya dipercaya oleh orang Kristen, adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi supaya Dewa Allah dan para pemujanya tidak salah paham lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada orang Kristen yang mempunyai iman bahwa Bunda Maria adalah Allah, ilah, atau dewa. Dan saya juga akan menjelaskan kenapa istilah Bunda Allah atau yang melahirkan Allah bukan berarti Allah. Pertama kamu harus paham dulu bahwa Allah bagi Kristen itu bukan nama dan juga bukan jenis, tetapi gelar. Saya ambil contoh presiden. Jokowi adalah presiden. Ibunya Jokowi adalah ibunya presiden. Tetapi, ibunya Jokowi bukan presiden. Jadi, berkata bahwa ibunya Jokowi adalah ibunya presiden, bukan berarti ibunya Jokowi adalah presiden. Tetapi, hanya berarti ibunya Jokowi adalah seorang wanita yang melahirkan seorang presiden yang bernama Jokowi. Begitu juga, berkata bahwa Maria adalah Bunda Allah, Bunda Ilah, Bunda Dewa, bukan berarti Maria adalah Allah, ilah atau dewa. Tetapi, berarti Maria adalah seorang wanita yang melahirkan seorang Allah, seorang ilah, atau seorang dewa yang bernama Yesus. Sampai di sini jelas gak? Kalau masih kurang jelas, silakan ulangi sendiri ya. Nah, jika kita sudah paham istilah-istilah ini, kita bisa melihat bahwa pertanyaan apakah Maria adalah ibunya Allah, ibunya ilah, ibunya dewa, sebenarnya kembali mempertanyakan keilahian Yesus Kristus. Apakah Yesus adalah ilah? Kapan Yesus menjadi ilah? Kenapa ilahnya umat Kristen dilahirkan oleh seorang perempuan? Sebenarnya penjelasan tentang keilahian Yesus sudah dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama Elohim. Dan Firman itu adalah Elohim. Sejak semula dia bersama Elohim. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Firman itu telah menjadi manusia, dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Tetapi, supaya lebih memahami hal ini, saya mau menggunakan perbandingan dengan Islam. Posisi Yesus bagi umat Kristen, setara dengan posisi Al-Quran bagi umat Islam. Yesus dan Al-Quran sama-sama adalah wahyu, firman, perkataan, kalimatullah atau logos. Bagi umat Muslim, mendengarkan Al-Quran sama dengan mendengarkan Dewa Allah. Menghina Al-Quran sama dengan menghina Dewa Allah. Bagi umat Kristen, mendengarkan Yesus sama dengan mendengarkan Yahweh. Menghina Yesus sama dengan menghina Yahweh. Tetapi satu hal mencolok yang sangat membedakan antara Yesus dengan Al-Quran adalah wahyu dari Dewa Allah SWT adalah sesuatu yang mati dan dicetak di atas benda mati. Sedangkan, firman Yahweh adalah sesuatu yang hidup, dicetak di atas benda hidup, dan punya kuasa untuk menghidupkan. Posisi Bunda Maria bagi umat Kristen, setara dengan posisi Muhammad bagi umat Islam. Wahyu, firman, atau perkataan ilahnya umat Islam, diturunkan kepada Muhammad, dan keluar menjadi Al-Quran. Wahyu, firman, atau perkataan ilahnya umat Kristen, diturunkan kepada Maria, dan keluar menjadi Yesus Kristus. Jadi, pertanyaan kenapa ilahnya umat Kristen keluar dari kemaluan seorang wanita, sama seperti bertanya, kenapa wahyu ilahnya umat Islam keluar dari mulut seorang Muhammad. Dan sebagaimana Muhammad dihormati, tetapi tidak dianggap Allah oleh umat Islam, walaupun sebenarnya Al-Quran keluar dari mulut Muhammad. Begitu juga Maria dihormati, tetapi tidak dianggap Allah oleh umat Kristen, walaupun dia yang melahirkan Yesus Kristus. Posisi Alkitab bagi umat Kristen, setara dengan asbabun nuzul Al-Quran yang berserakan di sirat, tafsir, dan hadis bagi umat Islam. Jadi, sebagaimana Al-Quran lebih penting daripada sirat, tafsir, dan hadis bagi umat Islam, Yesus Kristus lebih penting daripada Alkitab bagi umat Kristen. Bertanya apakah Yesus adalah Allah, ilah, atau dewa, sama seperti bertanya, apakah Al-Quran adalah wahyu dari Dewa Allah. Saya sudah menjawab kedua pertanyaan ini. Apakah Yesus adalah Tuhan, Allah, ilah atau dewa? Dan pertanyaan apakah Al-Quran adalah wahyu dari dewa yang bernama Allah di dalam banyak video. Jadi, saya tidak mungkin membahasnya semua pada video ini.
Teman-teman yang memang mau mendengarkan jawabannya, silakan nonton video-video itu di playlist Menjawab Tutumulu dan tentang Al-Quran. Intinya, Yesus adalah inkarnasi dari Sang Firman, Sang Perkataan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pertanyaan teologis yang timbul di kalangan cendekiawan Kristen dan Islam adalah apakah Firman adalah ciptaan? Di Kristen apakah Yesus adalah ciptaan? Di Islam apakah Al-Quran adalah ciptaan? Pada video ini, saya tidak menjawab apakah menurut Islam, Firman atau Kalimatullah adalah ciptaan, tetapi menurut Kristen, Firman atau perkataan itu bukan ciptaan, tetapi yang menciptakan. Penjelasannya begini. Kita anggap sebuah perkataan, buatlah kertas. Nah, ada orang-orang yang menerima perkataan itu, lalu mengolah kayu menjadi kertas. Kertas yang dihasilkan dari pengolahan kayu itu adalah ciptaan. Tetapi, perkataan buatlah kertas, bukan ciptaan. Perkataan buatlah kertas itulah yang membuat kertas itu tercipta. Nah, bagaimana jika perkataan buatlah kertas dicetak di atas sebuah kertas? Apakah itu adalah ciptaan? Kertas dan tintanya adalah ciptaan, tetapi perintah yang ada di dalam perkataan itu bukan ciptaan. Sama seperti umat Islam tahu bahwa kertas dan tinta yang ada di dalam buku Al-Quran adalah ciptaan manusia. Tetapi mereka percaya bahwa perkataan yang ada di dalam buku Al-Quran menggunakan kertas dan tinta itu adalah wahyu dari Dewa Allah. Begitu juga umat Kristen tahu bahwa tubuh Yesus dilahirkan oleh manusia, tetapi perkataan yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Sang Firman Yahweh. Jadi, jika teman-teman bertanya, kalau Yesus adalah ilah, kenapa Yesus bisa mati? Sama seperti bertanya, kalau Al-Quran adalah wahyu dari Dewa Allah, kenapa Al-Quran bisa dirobek dan dibakar? Umat Muslim akan berkata, kertas dan tinta buku Al-Quran memang bisa dirobek dan dibakar, tetapi wahyu dari Dewa Allah tidak bisa dirobek dan dibakar. Begitu pula umat Kristen berkata, bahwa tubuh Yesus memang bisa mati, tetapi Sang Firman Yahweh tidak bisa mati. Teman-teman yang Muslim mungkin akan berkata, buktinya Al-Quran adalah wahyu dari Dewa Allah, adalah jika buku Al-Quran dibakar, banyak orang yang hafal, dan bisa membuatnya lagi. Tetapi, bagaimanapun juga, umat Muslim akan marah, jika ada yang membakar Al-Quran. Karena membakar Al-Quran, sama dengan membakar wahyu Dewa Allah. Begitu juga umat Kristen berkata, bukti Yesus adalah Sang Firman Yahweh, adalah Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan naik ke surga, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Kalau teman-teman yang Muslim mempertanyakan, apakah benar Yesus adalah Sang Firman? Silakan baca Al-Quran surah 3 ayat 45. Dalam kurung ingatlah, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, dalam kurung firman darinya, dalam kurung yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan, dalam kurung kepada Allah. Jadi, umat Kristen mengenali Yesus adalah Sang Ilah, bukan karena tubuhnya, bukan karena Dia lahir tanpa ayah, dan lain sebagainya. Tetapi, karena Yesus Kristus adalah Sang Firman Elohim, dan Sang Firman Elohim adalah Elohim. Sampai di sini kalau teman-teman belum paham, silakan ulangi lagi apa yang saya katakan sampai paham ya. Nah, sekarang kita sudah paham tentang istilah Allah, istilah Tuhan, dan Yesus adalah Sang Firman Elohim, yang berarti Yesus adalah Elohim. Jadi, kita masuk lebih dalam kepada istilah Theotokos, Bunda Allah, Bunda Ilah, atau Bunda Dewa. Kita sudah tahu bahwa istilah ini bukan berarti umat Kristen beriman bahwa Maria adalah Allah, Ilah, atau Dewa. Tetapi berarti Maria adalah ibu Yesus, dan Yesus adalah Elohim, Allah, Ilah, atau Dewa. Di dalam sejarah, keberatan tentang gelar Theotokos berasal dari kalangan umat Kristen sendiri. Oleh karena itu, timbul usulan gelar Christotokos oleh Nestorius, yang artinya Bunda Kristus. Perdebatan antara gelar Theotokos dan Christotokos ini, sampai harus diputuskan, di dalam konsili Efesus tahun 431, dan membuat perpecahan di dalam gereja. Aliran Kristen yang menolak gelar Theotokos, kemudian disebut Nestorian. Argumentasi dari aliran Nestorian, adalah Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat, yaitu kodrat manusia dan kodrat ilahi. Ini mungkin bisa saya jelaskan, seperti perumpamaan buku tadi. Umat Muslim percaya, bahwa Al-Quran mempunyai kodrat sebagai kertas dan tinta, juga mempunyai kodrat sebagai wahyu. Jadi, aliran Nestorian berargumentasi, bahwa kodrat ilahi Yesus tidak berasal dari Maria. Yang berasal dari Maria, hanya kodrat manusia Yesus, oleh karena itu mereka mengusulkan gelar Christotokos. Nah,
Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah gelar Theotokos sudah digunakan oleh orang Kristen jauh sebelum konsili Efesus. Bukti tertulis bahwa gelar Theotokos sudah digunakan sebelum konsili Efesus adalah tulisan-tulisan dari Origen sekitar tahun 200-an, Athanasius Alexandria sekitar tahun 330, Teolog Gregory sekitar tahun 370, John Chrysostom sekitar tahun 400, dan lainnya. Sedangkan Christotokos adalah gelar baru yang diusulkan oleh aliran Nestorian. Jadi, teman-teman jangan mengira bahwa Maria baru mendapatkan gelar Theotokos pada saat konsili Efesus. Bantahan pertama, kenapa gereja arus utama ngotot menggunakan Theotokos dan bukan Christotokos, adalah karena pertanyaan, kapan Yesus adalah Sang Firman? Kapan Yesus adalah Allah, Ilah, atau Dewa? Dengan menolak menggunakan Theotokos, berarti menolak Yesus adalah Sang Firman sebelum lahir. Sedangkan kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Firman sejak sebelum dia lahir. Artinya Yesus adalah Allah, Ilah, Dewa, sejak dia masih berada di dalam kandungan. Beberapa kesaksian yang menjadi dasar, kenapa kita berkata bahwa Yesus adalah ilah sejak dalam kandungan, adalah perkataan dari malaikat di dalam Matius 1 ayat 20, yang berkata bahwa yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus, dan perkataan Elisabet ibunya Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 1 ayat 41-45 yang dikuasai oleh Roh Kudus, ketika Yesus dan Yohanes Pembaptis masih di dalam kandungan, berkata bahwa Maria adalah ibu Tuhanku. Jadi Alkitab mencatat bahwa Maria memang sudah disebut Ibu Tuhan sejak sebelum Yesus lahir. Bantahan kedua, kenapa gereja arus utama menolak argumentasi Nestorian, adalah Maria melahirkan pribadi, bukan melahirkan natur atau kodrat. Konsili Efesus memberikan penjelasan seperti ini. Bunda Ilah bukan berarti kodrat Sang Firman atau keilahiannya menerima permulaan keberadaannya dari Sang Perawan Suci. Tetapi, berarti karena tubuh suci yang lahir darinya, dikendalikan oleh jiwa rasional, yang Sang Firman satukan dengan dirinya sendiri, sesuai dengan hakikatnya, dilahirkan oleh dia. Sang Firman dikatakan lahir menurut daging. Artinya, gelar Bunda Ilah, bukan berarti Sang Firman itu baru ada, ketika dikandung oleh Maria. Tetapi, berarti Sang Firman itu menyatu dengan daging, di dalam kandungan Maria, dan lahir melalui dia. Mungkin analogi yang paling mendekati pada saat ini, adalah printer. Berkata bahwa Maria adalah Bunda Ilah, atau yang melahirkan Ilah, seperti berkata printer yang mencetak kitab suci. Kertasnya, tintanya, perkataannya disatukan oleh printer, dan keluar dari printer. Tetapi, bukan berarti perkataan yang tercetak oleh printer itu, bermula di printer itu. Bukan berarti kita berkata, bahwa printer itu, adalah pengarang perkataan yang tercetak. Perkataan yang tercetak oleh printer itu, mungkin sudah ada jauh sebelum printer itu ada. Tetapi bagaimanapun juga, kita berkata bahwa printer itulah yang mencetak perkataan. Dengan menolak menyebut printer itu adalah yang mencetak perkataan, kita menyangkal kenyataan. Begitu pula dengan berkata bahwa Maria adalah Bunda Ilah, kita mengakui bahwa Yesus adalah Ilah sebelum dia dilahirkan. Tetapi, bukan berarti keilahian Yesus berasal dari Maria. Menyangkal sebutan Maria adalah Bunda Ilah, berarti kita menyangkal kenyataan bahwa Yesus adalah Ilah sebelum dia dilahirkan. Secara teologis, menolak sebutan Bunda Ilah bagi Maria, berarti kita berkata bahwa Yesus adalah manusia yang menjadi Ilah. Sedangkan, mengakui sebutan Bunda Ilah bagi Maria, berarti kita berkata bahwa Yesus adalah Ilah yang menjadi manusia. Apa yang dipercaya oleh umat Kristen, Yesus adalah inkarnasi Sang Firman, Ilah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Ilah. Nah, saya mau menutup video ini dengan beberapa pernyataan. Yang pertama, saya tidak memaksakan kamu untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah, Ilah, Dewa, Sang Firman, atau lainnya. Karena saya sendiri juga tidak mau dipaksa untuk percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Dewa Allah. Tetapi, saya tetap menghormati apa yang teman-teman Muslim percaya dengan memahami dan menjelaskan sesuai apa yang diajarkan oleh agama Islam dan apa yang tertulis di dalam kitab suci umat Islam. Pada akhirnya, saya berkata bahwa saya tidak setuju dengan apa yang teman-teman Muslim percaya, dan saya berikan argumentasi yang sesuai, tanpa menggeser apa yang teman-teman Muslim percaya, sehingga seolah-olah Muslim percaya sesuatu yang lain. Jadi, sekarang saya sudah menjelaskan apa yang sebenarnya diajarkan tentang Maria Bunda Allah dan keilahian Yesus. Teman-teman tidak setuju silakan, teman-teman mau membantah juga silakan. Tetapi, jika teman-teman memberikan bantahan yang tidak berdasarkan apa yang sebenarnya diajarkan, seperti menuduh orang Kristen menyembah Maria,
atau ngotot berkata bahwa orang Kristen punya 3 Tuhan, yang disebut Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Itu namanya cacat logika. Oleh karena itu, sekarang saya mau sekali lagi menjelaskan, sesederhana mungkin, tentang keilahian Yesus Kristus. Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman itu dilahirkan 2 kali, bukan diciptakan. Kelahiran yang pertama, adalah kelahiran dari Elohim Sang Bapa, tanpa ibu, sejak sebelum alam semesta dijadikan. Sang Firman inilah, yang menciptakan alam semesta, dan segala isinya, baik yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan. Kelahiran yang kedua, adalah kelahiran dari seorang ibu, tanpa bapa, pada abad pertama. Sang Firman inilah, yang menyelamatkan alam semesta, dan segala isinya, baik yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan. Sang Firman sebelum dan sesudah kelahirannya, adalah Sang Firman yang sama. Sang Firman inilah, yang disebut yang awal dan yang akhir, yang sekarang kita sebut, dengan nama Yesus Kristus. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, mengasihi kamu. Dabere libi Yeshua berbakar seara kalei hasai sapani hasebi selo etba mili masiko pasar mili me fio diva debere libi sua tabekir bisalfa berbicaralah Yesusku, ku di bawah sayap